ESK Season 235, Kuali Penindas Neraka. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Whitebone Temple Lord mengangkat pedang tulangnya sedikit dan menebas ke arah Hell Suppression Cauldron di depannya. Dentang. Pedang tulang bertabrakan dengan kuali penindasan neraka dan mengeluarkan suara yang tajam. Suzimo bergidik dan merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak ke arahnya melalui kuali penindasan neraka, dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah iblis yang tak tertandingi di True Demon Ranking dan mengolah sutra transformasi Vien Tulang Putih. Fisiknya kuat dan kekuatannya mengejutkan. Perbedaan di antara mereka adalah banyak alam kecil dan besar, bahkan tubuh sejati King Lian kelas 11 tidak dapat menebusnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suzimo mundur terus-menerus dan merasakan lengannya mati rasa dan gemetar dengan lembut. Oh! The Whitebone Temple Lord mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Fakta bahwa tebasannya tidak membunuh Suzimo di luar dugaannya. Dewa Kuil Tulang Putih maju selangkah dan tebasan keduanya turun. Dentang. Tebasan lain mendarat di Hell Suppression Cauldron. Meskipun kuali itu baik-baik saja, kuali itu berdengung. Jika 4 jiwa suci masih ada, mereka mungkin bisa membantu Suzimo bertahan dari benturan. Saat ini, 4 jiwa suci sedang membimbing tubuh sejati Wu Dao dan kuali penekan neraka tidak bisa bertahan melawan kekuatan Dewa Kuil Tulang Putih sama sekali. Telapak tangan Suzimo robek dan darah menyembur keluar. Kuali penindasan neraka terbang keluar dari tangannya juga. Whitebone Temple Lord melambaikan jubahnya dan menangkap Hell Suppression Cauldron di tangannya. Dia mempelajarinya dengan cermat dan mengabaikan Suzimo. Dia menyerang demi kuali lapangan perunggu. Adapun Suzimo, dia hanyalah seekor semut di matanya, hidup dan matinya bisa diserahkan kepada bawahannya. Skeleton, bisakah kamu memberitahu apa yang istimewa dari kuali ini? Whitebone Temple Lord kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan Hell Suppression Cauldron kepada lelaki tua kurus di sampingnya. Pria tua kurus itu lebih tua dan lebih berpengetahuan daripada Dewa Kuil Tulang Putih. Ini. Pria tua kurus itu menyipitkan pandangannya dan mengukur neraka Suppression Cauldron. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Kuil Tulang Putih memperhatikan ekspresi lelaki tua kurus itu dan bertanya. Selamat, Tuan Kuil. Orang tua itu tanpa ekspresi sepanjang waktu. Namun, pada saat ini, dia sedikit bersemangat dan napasnya menjadi lebih berat. Jika aku tidak salah, kuali ini mungkin adalah senjata kehidupan kaisar tak terbatas yang legendaris, kuali penindas neraka. Merasa. Mata Whitebone Monastery Lord berbinar ketika dia mendengar kata-kata, Suppressing Cauldron. Tidak heran sangat kuat untuk bisa memblokir bilah tulang kaisar iblis tulang putih. Lord Biara Tulang Putih bergumam. Pria tua kerangka itu maju selangkah dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, jika kita dapat memperbaiki kuali penindasan neraka, kita mungkin dapat menemukan kunci untuk meninggalkan tempat ini. Hahaha. Kepala Biara Tulang Putih tertawa terbahak-bahak. Legenda mengatakan bahwa neraka Avicii ditekan di neraka Avicii. Saya tidak berharap anak ini mendapatkannya. Sekarang setelah jatuh ke tangan saya, surga benar-benar membantu saya. Tuan Kuil telah memperoleh warisan Kaisar Iblis Tulang Putih dan senjata suci Kaisar Agung yang mulus. Di masa depan, dia akan melangkah ke alam gua surga dan menyatukan alam iblis. Ini hanya masalah waktu. Orang tua tulang layu berkata dengan keras. Di sisi lain, pertempuran akan segera berakhir. Beberapa iblis tulang besar bergandengan tangan dan melepaskan serangan mendadak ke Suzimo. Bang, bang, bang. Meskipun ranah kultivasi Suzimo tidak tinggi, dengan tubuh sejati King Lian kelas 11 dan kekuatan tempur jarak dekat yang kuat, dia berhasil bertahan beberapa putaran melawan pengepungan iblis tulang. Namun, tanpa kuali penekan neraka, perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Beberapa napas kemudian, Suzimo tidak bisa menahan lebih lama lagi dan terluka parah. Dia jatuh di samping kedua peri dan batuk seteguk besar darah. Rekan Taoisu. Yunzu berseru dengan lembut dan bergegas ke depan. Mocking juga berdiri di depan Suzimo dan mengetuk gelabelanya dengan 2 jari. Dia memelototi iblis biara tulang putih dengan dingin dan menyatakan dengan tegas, jika ada di antara kalian yang maju selangkah lagi, aku akan bunuh diri di sini. Kakak senior, jangan. Suzimo menahan rasa sakitnya dan segera menghentikannya. Yunzu menyarankan dengan tergesa-gesa juga, Saudari Mocking, jangan gegabah. Mocking tidak menjawab dan hanya menatap dingin pada iblis biara tulang putih. Ujung jarinya mengencang dan dia menusuk gelabelanya dengan ekspresi tegas. Beberapa iblis tulang besar sedikit mengernyit dan secara naluriah melihat ke arah Whitebone Monastery Lord. Huff. Tuan biara tulang putih mencibir dengan ekspresi mengejek dan berkata dengan santai, Peri Mocking, apa hubungan hidup atau matimu denganku?
Anda menggunakan hidup Anda untuk mengancam saya. Betapa naifnya. Mocking menjawab, jika aku mati, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan dari diagram dewa, hantu, abadi dan iblis. Terus, Tuan Biara Tulang Putih membalas. Hehehe, hahaha. The White Bone Monastery Lord sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan Hell Suppression Cauldron. Tawanya semakin keras, bergema di seluruh gua tanpa menahan diri. Kalian orang-orang dari wilayah abadi hanya suka berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Tuan Biara Tulang Putih memandang Mocking dan Yun Su dengan jijik. Lukisan apa Immortal Mocking? Kenapa kamu berpura-pura murni di depanku? Kamu hanya pelacur. Apa yang kamu katakan? Wajah Mocking menjadi sangat pucat ketika dia mendengar itu dan suaranya bergetar. Sampai titik kultivasinya ini, dia dikenal sebagai lukisan abadi. Kemanapun dia pergi, dia dihormati dan dikagumi oleh banyak kultivator. Kapan ada orang yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya? Jejak keangkuhan melintas di mata White Bone Monastery Lord. Dia melanjutkan, saya pernah mendengar nama lukisan Immortal Mocking. Awalnya, saya berpikir bahwa dia adalah peri yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dihujat. Kemudian, saya mendengar bahwa Anda berhubungan dengan sesama murid dan menggodanya siang dan malam. Betapa bahagianya. Hahaha. Kamu. Mocking sangat marah dan tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Kata-kata Meng Yao telah berubah tanpa bisa dikenali ketika mereka mencapai wilayah Vian. Paling tidak, orang-orang di wilayah abadi peduli dengan reputasi mereka dan tidak akan berlebihan dengan diskusi mereka. Namun, para pembudidaya wilayah Vian tidak memiliki keraguan. Sebagai iblis yang tak tertandingi, apa yang tidak bisa dikatakan oleh Raja Biara Tulang Putih? Dia ingin menyerang hati Mocking. Semakin kejam dan jahat kata-katanya, semakin dia bisa menyakiti Mocking. Hahaha. Iblis dari White Bone Monastery Lord tertawa jahat dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menilai tubuh Mocking dengan berani. Jadi, kamu pelacur dan kamu masih berpura-pura dicadangkan. Orang-orang di wilayah abadi hanya suka dicadangkan. Di bawah tatapan ini, Mocking merasa terisolasi dan tak berdaya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa, berdiri telanjang di depan iblis yang tak terhitung jumlahnya, tak berdaya dan bingung. Aku tidak. Omong kosong. Mocking menggelengkan kepalanya berulang kali dan menjelaskan dengan wajah pucat. Namun, semakin dia menjelaskan, semakin senang Tuan Biara Tulang Putih dan semakin berani para iblis tertawa. Mocking melihat sekeliling dan melihat wajah jelek. Telinganya dipenuhi dengan kata-kata kotor. Dia merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Mulut semua orang bisa melelehkan logam. Sebuah retakan secara bertahap muncul di hati Dao Mocking. Saat itu, 4 cahaya ilahi melintas dalam kegelapan gua dan memasuki kuali penindasan neraka di tangan White Bone Monastery Lord dalam sekejap mata. Tuan Biara Tulang Putih tertegun sejenak sebelum sangat gembira. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura neraka Suppression Cauldron menjadi lebih menakutkan. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tertawa pahit dan berdiri dengan gemetar, menyatakan, Tuan Biara Tulang Putih, tanggal kematianmu telah tiba. Tanggal kematianku sudah tiba. Tuan Biara Tulang Putih tertawa keras. Di neraka Avicii, aku menggunakan kuali penindas neraka dan satu-satunya dewa. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Aku akan membunuhmu. 4 kata datang dari kegelapan di sisi lain, nyaring dan kuat, dingin dan menyeramkan. Bab 2342. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Dia mengenakan jubah ungu, rambut hitamnya tersebar dan wajahnya ditutupi topeng perak. Hanya sepasang mata sedalam laut yang bisa dilihat. Tubuh sejati Wu Dao telah tiba. Anda. Master Biara Tulang Putih mengukur tubuh Dao bela diri dengan tatapan samar, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Di neraka Avicii, hanya Raja Abadi yang bisa menjadi ancaman baginya. Aura yang dikeluarkan tubuh sejati Wu Dao jauh dari aura Raja Abadi. Perasaan yang diberikan Martial Dao Body kepadanya lebih merupakan perasaan misterius daripada perasaan yang kuat. Selain itu, bahkan Raja Abadi tidak dapat memanggil surga gua mereka di neraka Avicii. Kekuatan pertempuran mereka sangat berkurang dan mereka hanya bisa mengandalkan daging dan darah mereka. Master Kuil Tulang Putih memiliki 2 senjata raja, 13 iblis tulang, 2 pelindung, dan ribuan iblis. Bahkan Raja Abadi akan mati jika iblis mengerumuninya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Master Kuil Tulang Putih mencibir. Tubuh sejati Wu Dao mengabaikan Master Kuil Tulang Putih. Tatapannya mendarat di Mocking dan dia sedikit mengernyit. Dia secara alami bisa melihat bahwa hati Dao Mocking tidak stabil. Retakan telah muncul dan dia menderita pukulan hebat.
Jika dia tidak bisa melepaskan iblis batiniahnya, kultivasinya akan berhenti di sini. Di dunia ini ada orang yang memfitnahmu, menggertakmu, menghinamu, menertawakanmu, meremehkanmu, membencimu, dan membencimu. Kamu tidak perlu menanggung atau membela diri. Tubuh sejati Wu Dao berbicara perlahan. Suaranya mengandung semacam bahasa Sanskerta yang mencapai langsung ke hati. Itu seperti arus hangat yang mengalir melalui hati Dao Moking, dengan lembut menghiburnya. Moking menatap bingung pada tubuh asli Wu Dao dan bertanya tanpa sadar, apa yang harus aku lakukan? Bunuh saja mereka. Tubuh sejati Wu Dao berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Moking berseru dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih dan bergumam, aku tidak bisa melakukannya. Dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan iblis dari kuil tulang putih. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran karena masalah seperti itu. Dia adalah seseorang dari domain abadi, serta lukisan abadi. Dia tetap mengasingkan diri sepanjang tahun, tenggelam dalam dao lukisan. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat menentang perjuangan dan pembantaian dunia luar. Tidak masalah. Tubuh sejati Wu Dao berkata dengan tenang, aku akan membantumu membunuh mereka. Hati Moking bergetar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Dao. Di antara 14 Bone Demons, ada seseorang yang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Sosok Bone Melting Demon melintas dan dia menyerang tubuh utama Wu Dao. Dia memarahi, pengecut, beraninya kamu mengudara di depanku. Serahkan hidupmu. The Bone Melting Demon sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depan tubuh utama Wu Dao. Tanpa ragu-ragu, itu menyerang dengan gerakan membunuh. The Bone Melting Demon mengulurkan dua jari dan menggali ke arah mata tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng perak, hanya memperlihatkan sepasang mata. Meskipun Bone Melting Demon tidak tahu latar belakang tubuh utama Wu Dao, tidak peduli tingkat ahli apa, mata adalah kelemahan fatal dari tubuh fisik. Tubuh utama Wu Dao tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melihat lurus ke arah Bone Melting Demon. Saat jari-jari Bone Melting Demon hendak menyentuh topeng perak tubuh utama Wu Dao, tubuh utama Wu Dao akhirnya menyerang. Tidak ada gerakan yang berlebihan, atau teknik bela diri apapun. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengirim tamparan. Itu terlalu cepat. Meskipun pindah kemudian, itu tiba lebih dulu. Semua orang melihat bahwa tubuh utama Wu Dao baru saja mengangkat tangannya ketika tamparan itu mendarat di wajah Bone Melting Demon. Retakan, retakan, retakan. Kepala Bone Melting Demon berputar lebih dari 10 kali di depan semua orang sebelum berhenti dan merosot di bahunya. Ada bunyi gedebuk. Iblis pencakar tulang mati di tempat. Mata Bone Melting Demon menonjol dan memiliki ekspresi terkejut, ia tidak tahu apa yang terjadi bahkan pada saat kematiannya. 14 Bone Demons semuanya adalah ahli level Trufian. Tapi sekarang, Trufian terbunuh oleh satu tamparan. White Bone Temple Lord menyipitkan pandangannya dengan ekspresi muram. Orang ini sangat kuat. Iblis, dengarkan. Serang bersama dan bunuh dia. Dewa Kuil Tulang Putih sangat berhati-hati. Bahkan dengan dua senjata kaisar, dia tidak maju sembarangan dan menghadapi tubuh utama Wu Dao sendirian. Sebagai gantinya, dia memanggil Iblis Kuil Tulang Putih untuk maju. Sangat bagus. Tubuh utama Wu Dao melihat ribuan iblis yang menyerbu dan mengangguk dengan lembut. Tiba-tiba, dua bola api hitam pekat menyala di matanya di bawah topeng perak. Saat berikutnya, aura tubuh utama Wu Dao berubah drastis. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan tampak menyeramkan, seolah-olah dia adalah utusan dari kedalaman neraka. Tiba-tiba, Dewa Kuil Tulang Putih merasa jantungnya berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menghentikan langkahnya dan mundur. Pria tua kurus itu merasakan tindakan White Bone Temple Lord dan bereaksi sangat cepat, tidak maju dengan iblis. Astaga! Saat itu, bola api hitam muncul di bawah kaki tubuh utama Wu Dao dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Gerombolan iblis kuil tulang putih yang menyerbu ke depan tidak bisa menghindar tepat waktu dan dilalap lautan api hitam dalam sekejap mata. Api hitam tidak mengeluarkan panas. Sebaliknya, mereka kedinginan dan bisa memicu rasa sakit terdalam di kedalaman setiap pembudidaya. Api neraka. Ah, ah, ah. Banyak pembudidaya iblis mengeluarkan tangisan tragis saat wajah mereka berkerut dengan ekspresi mengancam. Mereka merobek daging mereka terus-menerus seolah-olah mereka sudah gila. Seolah-olah mereka tidak bisa merasakan sakit, para pembudidaya iblis itu penuh dengan luka dan darah menyembur keluar. Beberapa dari mereka tidak berhenti bahkan setelah merobek sebagian besar daging mereka, memperlihatkan tulang putih mereka. Masing-masing dari mereka memiliki api hitam yang menyala di tubuh, mulut, hidung, dan mata mereka saat mereka berjuang dan berteriak secara tragis di lautan api. Bukannya mereka tidak bisa merasakan sakit.
Tetapi dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api hitam, rasa sakit di kulit kepala dan rasa sakit yang menusuk tulang bukanlah apa-apa. Api hitam menyebar ke sekeliling dengan tubuh utama Wu Dao sebagai pusatnya, membentuk teratai hitam raksasa yang menjebak ribuan gerombolan iblis kuil tulang putih di dalamnya, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Apa itu? Pria tua kurus itu memiliki ekspresi ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Meskipun dia berhasil melarikan diri dan tidak ternoda oleh api hitam, dia ketakutan saat melihat itu. Tak satu pun adegan di neraka Avici bisa dibandingkan dengan kehancuran karena diserang oleh makhluk hidup di neraka. Bagaimana mungkin? Mata Whitebone Temple Lord melebar tak percaya saat dia menggertakkan giginya. Seseorang tidak dapat menggunakan roh esensi mereka atau melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia di neraka Avici. Bagaimana dia bisa melanggar hukum neraka Avici? Neraka Avici adalah dunianya sendiri dengan hukum yang dibentuk oleh Dao Kaisar tak terbatas, bahkan Raja dan Kaisar abadi akan dibatasi. Meskipun tubuh utama Wu Dao berada di alam bela diri sejati, itu hanya setara dengan alam kesatuan sejati yang abadi, Buddha, dan Iblis, dia tidak bisa melepaskan kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia. Namun, ada nyala api yang tidak akan pernah padam di neraka Avici. Itu adalah api neraka. Kelahiran api hitam mengandung maksud sebenarnya dari rasa sakit jutaan makhluk hidup. Karena neraka Avici, itu tidak memerlukan surga dan bumi esensi Qi untuk memulai. Bab 2343. Belum lagi Master Biara Tulang Putih dan yang lainnya, bahkan kedua peri itu pucat. Ribuan pembudidaya iblis dari Biara Tulang Putih melonjak ke depan dengan aura yang deras. Namun, dalam sekejap mata, mereka terjebak oleh teratai api hitam dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Teknik macam apa itu? Kultivator berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dalam api hitam. Topeng peraknya dingin dan dia memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa yang menguasai neraka Avici. Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudari Mocking, apakah Anda kenal orang ini?" Sebagai buk immortal, dia berpengetahuan luas dan tahu banyak rahasia alam surgawi dan bahkan alam atas. Dia telah mendengar banyak tokoh kuat. Namun, dia belum pernah melihat orang yang begitu misterius. Setelah tubuh sejati Wu Dao muncul, dia berbicara langsung dengan Mocking dengan maksud yang jelas untuk menghiburnya dan bahkan mengatakan bahwa dia telah membantu membunuh para pembudidaya iblis dari Biara Tulang Putih. Oleh karena itu, Yunzu secara naluriah berpikir bahwa tubuh sejati Wu Dao mengenal Mocking dan bergegas menyelamatkan Mocking karena dia dalam bahaya. Mocking menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan kosong, "Aku tidak mengenalnya." "Kau juga tidak mengenalnya." Yunzu sedikit tercengang dan merenung sejenak. "Mungkin kamu tidak bisa mengenalinya karena dia memakai topeng. Jika dia melepas topengnya, kamu mungkin mengenalinya." "Aku tidak akan." Mocking menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki aura unik mereka sendiri yang tidak dapat disembunyikan bahkan jika mereka memakai topeng. Jika saya pernah melihatnya sebelumnya, saya pasti akan mengingatnya. Lebih jauh lagi, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di pengasingan di akademi dan jarang bepergian keluar. Tidak ada murid akademi yang tahu teknik mengejutkan seperti itu. Yunzu bingung. Jika orang ini tidak ada di sini untuk Mocking, untuk siapa dia di sini? Apakah itu hanya kebetulan? Topeng perak di wajah orang ini mengingatkannya pada harta karun. Namun, harta itu milik Kaisar Bosun. Meskipun orang ini kuat, dia jelas bukan Kaisar Bosun. Yunzu merenungkan dan menghubungkan semua informasi yang dia peroleh selama periode waktu ini, membentuk tebakan di benaknya. Saya mengerti. Yunzu bergumam pelan. Sebelumnya, ada berita bahwa seseorang dari wilayah Vian telah menerobos masuk ke neraka Avici dan menyelamatkan Kaisar Bosun. Kemudian, serigala surgawi yang menelan bulan lolos dari neraka Avici. Namun di balik berita ini, banyak orang yang mengabaikan sesuatu. Selain serigala surgawi yang menelan bulan, ada orang lain dari domain infernal yang telah jatuh ke neraka Avici. Pria berjubah ungu di depan mereka pasti salah satunya. Namun sekarang, dia telah memperoleh topeng Mara, dan kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan dari Raja Kekaisaran Bosun. Itulah mengapa dia bisa bertahan di neraka Avici sampai sekarang. Yunzu mengandalkan informasi campuran dan palsu. Meskipun dia tidak mengetahui identitas tubuh asli Wu Dao, dia telah menebak bagiannya dengan benar. Tubuh sejati Wu Dao memang berasal dari domain iblis dan jatuh ke neraka Avici. Di sisi lain, ketika Xie Tianhong dan dua lainnya melihat sarana tubuh utama Wu Dao, mereka menghirup udara dingin dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah ini Raja Surgawi? Xie Tianhong tidak bisa tidak bertanya. Tidak. True Immortal Yulong berkata dengan suara rendah, meskipun api hitam ini sangat kuat,
riak energi yang berasal dari mereka jauh dari tingkat Raja Abadi. Sekarang setelah tubuh asli Wu Dao telah tiba, Su Zimo merasa lega. Ketika dia mendengar diskusi tentang Xie Tianhong dan dua lainnya, dia memandang mereka dan berkata dengan ringan, biarkan saya memberi Anda nasihat. Anda sebaiknya melarikan diri sekarang. Jika kamu terlambat, kalian bertiga akan mati di sini. Xie Tianhong menekan rasa takut di hatinya dan mencibir. Su Zimo, jangan coba-coba menakuti kami. Exalted Immortal berjubah ungu ini sangat menentukan dalam membunuh, tetapi dia hanya membunuh orang-orang dari domain infernal. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kamu, Su Zimo, sebaiknya kamu berhati-hati. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya dan menatap Xie Tianhong dengan setengah tersenyum. Xie Tianhong berkata dengan bangga, Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar adalah salah satu dari 3 kerajaan surgawi utama di alam surga Cakrawala Surgawi. Ayah saya juga salah satu Raja Surgawi paling kuat di Cakrawala Surgawi. Ketika dia masih muda, dia melakukan perjalanan keliling dunia dan berteman dengan para pembudidaya yang kuat. Jika Dewa Abadi berjubah ungu ini berkenalan dengan ayahku, sebagai penguasa Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, aku bisa memintanya untuk membantuku. Kalau begitu, kamu akan mati. Hehe. Su Zimo terkekeh dan mengabaikan Xie Tianhong. Kau ingin kami pergi hanya dengan beberapa patah kata. Betapa naifnya. Xie Tianhong mencibir di dalam hatinya. Mereka bertiga tidak akan meninggalkan tempat ini. Ada makhluk dari neraka di mana-mana di luar. Meninggalkan tempat ini sama dengan bunuh diri. Xie Tianhong berpikir bahwa Su Zimo menghasut mereka untuk mengambil keuntungan dari kekacauan dan mengirim mereka ke kematian mereka. Pertempuran di gua pecah secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Itu mendekati akhir. Api neraka di neraka Avici dibatasi oleh aturan, sehingga tidak akan membunuh makhluk hidup di dalamnya. Sebaliknya, itu akan menyiksa mereka tanpa henti. Namun, tidak ada aturan di luar neraka Avici. Kekuatan pembunuhan api neraka bahkan lebih menakutkan daripada api karma teratai merah. Setan-setan kuil tulang putih tidak bisa menahan pembakaran api neraka sama sekali. Dalam waktu kurang dari selusin napas, semuanya terbakar sampai mati, hanya menyisakan abu hitam di tanah. Tubuh sejati Wu Dao menginjak abu dan menuju ke Dewa Kuil Tulang Putih. Dewa Kuil Tulang Putih memandang lelaki tua kurus itu tidak jauh tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, matanya berkedip. Pria tua kurus itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan memahami niatnya. Membunuh. White Bone Temple Lord mencengkeram pedang tulang di tangan kanannya dan Hell Suppression Cauldron di tangan kirinya. Dengan raungan yang dalam, dia menyerang tubuh sejati Wu Dao. Dia mengembangkan teknik iblis tertinggi, Sutra Iblis Tulang Putih. Tulangnya tidak bisa dihancurkan dan fisiknya kuat. Dengan keterampilan tempur jarak dekat yang kuat, dia menduduki peringkat ke-10 di True Demon Ranking. Di lingkungan neraka Avici, dia bisa melepaskan keuntungan terbesarnya. Saat ini, dia memegang 2 senjata kaisar dan bisa menyapu semua ahli iblis sejati. Tentu saja, penguasa kuil tulang putih khawatir akan terjadi sesuatu. Itulah alasan mengapa dia memberi isyarat kepada lelaki tua kurus itu untuk menahan lukisan abadi Mo saat dia bertarung melawan tubuh sejati Wu Dao sehingga dia bisa mengancam tubuh sejati Wu Dao. Pria tua kurus itu tanpa ekspresi dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh asli Wu Dao, takut yang terakhir akan diperingatkan. Dia juga tidak berani bertindak gegabah. Saat Dewa Kuil Tulang Putih dan tubuh sejati Wu Dao bentrok, dia akhirnya bergerak dan menyerang Mo Qing dengan aura pembunuh. Selama dia bisa menahan Mo Qing, dia akan bisa mengambil inisiatif. Di medan perang, ki darah White Bone Temple Lord melonjak seperti ombak yang mengamuk menabrak pantai. Ki darahnya melonjak dan hantu tulang putih yang menjulang muncul di belakangnya. White Bone Temple Lord melepaskan fenomena Bloodline-nya tanpa menahan diri. Berdebur. Dewa Kuil Tulang Putih mengedarkan ki darahnya dan mengangkat pedang tulangnya, menebas ke arah tubuh sejati Wu Dao. Pada saat yang sama, tulang putih menyeramkan di belakangnya melakukan tindakan yang sama. Seolah-olah itu memegang pedang tulang dan menebas ke arah tubuh sejati Wu Dao. Dengan dukungan dari fenomena Bloodline, kekuatan tebasan itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan fenomena tulang putih di belakangnya. Dia adalah tulang putih dan tulang putih adalah dia. Gambar iblis jahat muncul di antara dia dan tulang putih pada saat yang sama. Pada saat itu, kedalaman sutra transformasi iblis tulang putih beredar di benaknya. Teknik Dao yang belum dia pahami sebelumnya langsung tercerahkan. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, dia telah memahami teknik iblis dan melepaskan tebasan terkuat yang pernah dia lepaskan. Dewa Kuil Tulang Putih disegarkan dan auranya melonjak seketika. Bab 2344.
Bahkan Temple Lord of White Bones kagum ketika dia melihat lintasan pedang tulang di udara dan merasakan ketajaman pedang. Sempurna. Itu kebal. Bahkan, satu pikiran melintas di benaknya. Dia bahkan mungkin tidak perlu menggunakan kuali penindasan neraka, tebasan itu saja sudah cukup untuk membunuh orang ini. Tubuh sejati Wu Dao tidak menghindar dan ekspresinya tidak berubah di bawah topeng perak. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang tulang yang masuk dengan tangan kosong. Alasan mengapa tubuh sejati Wu Dao tidak menghindar bukan karena dia tidak bisa. Itu karena dia ingin menguji batas tubuh Wu Dao sejati yang dia tempa sekarang karena dia berada di ranah bela diri sejati. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Mata Temple Lord of White Bones menyala dan bibirnya melengkung ketika dia melihat tubuh asli Wu Dao meraih pedang tulangnya dengan tangan kosong. Pedang tulang di tangannya dulunya adalah senjata raja. Meskipun ranah kultivasinya telah turun, ketajaman senjata raja masih ada. Tebasan itu cukup untuk membelah pembudidaya berjubah ungu di depannya menjadi dua. Uff! Darah berceceran di mana-mana. Pedang tulang mendarat di telapak tubuh sejati Wu Dao dan merobek dagingnya. Namun, itu tersangkut di antara tulangnya dan tidak bisa maju lebih jauh. Senyum Temple Lord of White Bones membeku. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatannya dan mengaktifkan fenomena Bloodline-nya, dia tidak bisa menebas pedang. Seolah-olah pedang tulang itu telah mengenai senjata suci atau harta dharma ketika itu mengenai tulang Wu Dao, itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diiris. Anda. Mata Temple Lord of White Bones dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah itu semuanya? Petik 2. Tubuh sejati Wu Dao bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan karena dia ceroboh sehingga dia berani menerima pedang tulang kuil Lord of White Bones dengan tangan kosong. Temple Lord of White Bones hanyalah Vien sejati. Bahkan jika dia memiliki senjata raja sejati, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, tubuh Wu Dao sejatinya berada pada penguasaan yang lebih rendah dan tulang-tulangnya disempurnakan dengan seni Dharma Wu Dao, mereka lebih kuat daripada harta roh tertinggi manapun. Namun, seni Dharma itu belum memberi makan dagingnya. Itulah alasan mengapa dia terluka oleh pedang tulang milik Temple Lord of White Bones. Untuk tubuh fisik Wu Dao, jenis cedera ini benar-benar dapat diabaikan. Pada saat itu, pedang tulang kuil Lord of White Bones dicengkeram oleh tubuh sejati Wu Dao. Tidak hanya dia tidak bisa menebas, dia bahkan tidak bisa menarik tangannya. Telapak tubuh sejati Wu Dao seperti lingkaran besi, mencengkeram pedang tulang dengan erat. White Bone Temple Lord melepaskan fenomena Bloodline-nya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, pedang tulang tetap tidak bergerak di telapak tubuh utama Wu Dao. Kamu terlalu lemah. Saat Wu Dao berbicara, dia mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Itu adalah gerakan sederhana, pukulan sederhana, tanpa keterampilan bela diri atau penyelidikan, namun itu meletus dengan aura mengerikan yang tak tertandingi yang menyerang wajah seseorang, menyebabkan seseorang merasa mati lemas. Tekanan melonjak dari segala arah. Temple Lord of White Bones merasa tubuhnya akan meledak. Bahkan tulangnya gemetar. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan teror pukulan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa serangan pedangnya just now seperti permainan anak-anak melawan pukulan ini. Dia hanya tahu bahwa dia belum pernah melihat pukulan ganas seperti itu sepanjang hidupnya berkultivasi. Bahkan fenomena tulang putihnya mulai bergetar dan berderit di bawah dampak pukulan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat kritis itu, Temple Lord of White Bones menggeram dalam dan diblokir dengan Hell Suppression Cauldron di depannya. Dentang. Pukulan tubuh sejati Wu Dao menghantam kuali penindasan neraka dengan keras dan mengeluarkan suara yang panjang, seolah-olah itu adalah suara lonceng dari kedalaman biara kuno. Kuali penindasan neraka bergetar terus-menerus. Bahkan dengan pertahanan Hell Suppression Cauldron, sejumlah besar kekuatan masih melonjak ke tubuh Temple Lord of White Bones melalui kuali. Retakan, retakan. Lengan Temple Lord of White Bones yang sedang mengangkat kuali mengeluarkan suara retak tulang yang mengerikan. Tepat di depan semua orang, daging di lengannya meledak dan kabut darah merah meledak. Fenomena tulang putih yang awalnya berada di belakang Temple Lord of White Bones juga dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao. Fenomena menyeramkan runtuh dengan ledakan keras. Xie Tianhong dan dua lainnya melebarkan mata karena terkejut. Itu terlalu brutal. Hanya dengan satu pukulan, Temple Lord of White Bones, yang menduduki peringkat 10 di True Demon Ranking, terluka parah meskipun ada Hell Suppression Cauldron. Lengan Temple Lord of White Bones hancur berkeping-keping dan tulang-tulangnya hancur. Dia terkulai tak bernyawa dan Hell Suppression Cauldron juga jatuh. Tubuh sejati Wu Dao mengambil kuali penindasan neraka dan mengirimkannya ke kesadarannya. Saat tubuh sejati Wu Dao terlepas,
kedua tubuh sejati itu berkomunikasi. Meskipun alam kultivasi tubuh sejati Wu Dao jauh lebih unggul dari tubuh sejati King Lian, dia tidak memiliki senjata ilahi atau harta dharma di sisinya. Dia hampir tidak berdaya melawan bahaya yang dia temui di neraka Avici kali ini. Oleh karena itu, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan kuali penindasan neraka dengan tubuh sejati Wu Dao. Hal lain adalah bahwa alam kultivasi tubuh King Lian yang sebenarnya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan kuali penindasan neraka, dia juga tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Adapun tubuh sejati Wu Dao, ranah kultivasinya lebih tinggi dan dia telah memasuki ranah bela diri sejati, yang setara dengan ranah satu sejati dari Dao abadi. Jika roh esensi tubuh sejati Wu Dao digunakan untuk memperbaiki kuali penindasan neraka, dia mungkin bisa sepenuhnya mengendalikan senjata tirk ini. Dengan mengendalikan kuali penindasan neraka, dia mungkin bisa mengendalikan neraka Avici. Kuali penindasan neraka akan lebih berguna jika ditempatkan dengan tubuh sejati Wu Dao. Itu juga akan memiliki peningkatan yang sangat jelas untuk tubuh sejati Wu Dao. Bahkan jika kuali penindasan neraka berada di tangan tubuh asli King Lian, dia memiliki banyak pertimbangan di domain abadi cakrawala surgawi dan tidak dapat menggunakannya dengan santai. Namun, tubuh sejati Wu Dao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia mengenakan topeng Moluo, jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Sekarang tubuh sejati Wu Dao telah memasuki ranah bela diri sejati. Kekuatan tempurnya telah meroket dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Dengan bantuan kuali penindasan neraka, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Abadi, dia bisa lolos tanpa cedera. Tubuh sejati Wu Dao menyimpan kuali penindasan neraka dan maju selangkah. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala White Bone Temple Lord. Pedang tulang itu masih ada di tangan tubuh sejati Wu Dao. White Bone Temple Lord tidak punya pilihan selain melepaskan dan melarikan diri dari pengejaran tubuh sejati Wu Dao. Dia berbalik dan berlari. Reaksinya sangat cepat, tetapi teknik gerakan tubuh sejati Wu Dao bahkan lebih cepat. Tuan Kuil Tulang Putih baru saja berbalik ketika telapak tangan tubuh sejati Wu Dao telah mendarat. Retakan. Petik 2. Telapak tubuh sejati Wu Dao meraih bagian belakang leher White Bone Temple Lord dan meremasnya dengan lembut. Leher White Bone Temple Lord langsung hancur. Pertukaran antara keduanya sepertinya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Dalam hampir 2 hingga 3 napas, Dewa Kuil Tulang Putih ditahan oleh tubuh sejati Wu Dao. Pada saat ini, orang tua tulang kering yang menyerang peri Moking baru saja tiba di depan Moking. Ekspresi orang tua tulang kering itu kejam. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan kurusnya dan darah di tubuhnya melonjak. Dia siap untuk meledak dengan seluruh kekuatannya dan menangkap Moking hidup-hidup. Racun Yunzu belum sembuh dan dia tidak bisa menyerang. Su Zimo baru saja terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Orang tua tulang kering yakin bahwa dia bisa menekan satu Moking dalam 3 gerakan. Tetapi ketika orang tua tulang kering menyerang, Moking tidak melawan atau menghindar. Moking menatapnya dengan tatapan aneh. Tepatnya, tatapan Moking melewati tubuhnya dan mendarat di belakangnya. Yunzu juga melihat ke belakangnya. Dia sedikit terkejut dan kaget. Orang tua tulang kering itu sedikit bingung. Apa yang ada di belakangnya sehingga lukisan immortal Moking bahkan lupa untuk menghindar dan menyerah untuk melawan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat itu, seseorang bertanya dengan acuh tak acuh. Orang yang berbicara sangat dekat, tepat di belakangnya. Pak tua tulang kering sepertinya bisa merasakan napas orang ini. Bab 2345. Kultivator berjubah ungu dengan topeng perak telah tiba di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang itu dihentikan oleh kepala kuil? Serangkaian pikiran acak melintas di benak lelaki tua itu. Dia bisa melihat bahwa lukisan abadi Moking berada tepat di depannya dan dalam jangkauan. Namun, dia tidak berani bergerak sama sekali. Pria tua itu berbalik perlahan dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat topeng perak dingin. Mata di bawah topeng itu dalam dan dingin, tanpa emosi. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Di tangan tubuh sejati Wu Dao adalah seseorang, itu adalah Master Kuil Tulang Putih. Penguasa Kuil Tulang Putih, iblis yang tak tertandingi peringkat ke-10 di peringkat iblis sejati, berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Jubahnya berlumuran darah, salah satu lengannya lumpuh dan lehernya remuk. Meskipun Temple Master of White Bones belum mati, kepalanya tertunduk dan dia tidak bisa lagi melawan di tangan tubuh sejati Wu Dao, dia seperti anjing tua yang setengah mati. Apel Adam orang tua itu bergerak dan dia menelan ludah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum dan berkata dengan suara bergetar, "As Exalted Immortal, saya sudah melewati masa jaya saya. Saya berharap Exalted Immortal dapat menyelamatkan hidup saya dan membiarkan saya binasa sendiri di neraka."
Lelaki tua tulang layu itu tidak menyadari bahwa senyumnya, di wajahnya yang keriput, bahkan lebih buruk dari wajah menangis. Tubuh sejati Wu Dao meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan memukul lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu dikirim terbang oleh tubuh sejati Wu Dao. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan membanting keras ke dinding batu hitam pekat di samping, menyebabkan kabut darah memercik. Seluruh tubuh orang tua tulang layu itu sepertinya telah dipukuli menjadi sebuah lukisan. Dia menempel erat ke dinding batu dan perlahan meluncur ke bawah. Pada saat dia mendarat di tanah, dia sudah menjadi tumpukan daging dan daunnya hilang. Ada beberapa makhluk iblis kuil tulang putih di gua yang berdiri di samping Mo Qing dan Yun Su. Mereka tidak diselimuti oleh teratai hitam dan lolos dari malapetaka. Sebelum mereka bisa bereaksi, Master Kuil Tulang Putih sudah ditekan oleh tubuh asli Wu Dao dan lelaki tua itu dihancurkan menjadi pasta daging dengan satu lengan. Ah! Hanya pada saat inilah White Bone Monastery Devil Horde terbangun dari keterkejutan mereka. Mereka menjerit dan lari seperti orang gila. Di mata iblis kuil tulang putih, Wu Dao adalah iblis dari kedalaman neraka. Di depan iblis ini, mereka bukanlah iblis sama sekali. Tak satu pun dari penggarap Fiendis Biara Tulang Putih tinggal di belakang untuk memohon belas kasihan. Apa hasil dari permintaan orang tua tulang layu tadi? Setan ini tegas dan tidak akan mendengarkan penjelasan mereka, juga tidak akan memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, beberapa penggarap Fiendis dari kuil tulang putih melarikan diri dari gua. Ada makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya di luar sana, yang semuanya ditakdirkan untuk mati. Namun, bahkan jika mereka harus menghadapi makhluk neraka, mereka tidak akan mau menghadapi iblis ini. Tepat pada saat ini, True Immortal Mirror Moon dan True Immortal Imperial Dragon, yang telah menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, bertukar pandang. Kemudian, mereka tiba-tiba berdiri dan memblokir jalan para pembudidaya iblis biara tulang putih. Jantung Xie Tianhong berdetak kencang dan dia langsung mengerti niat dari dua dewa sejati. The Exalted Immortal berjubah ungu jelas menargetkan pembudidaya iblis kuil tulang putih. Jika mereka membantu immortal yang berjubah ungu membunuh kentang goreng kecil ini, mereka akan berpihak pada immortal yang berjubah ungu. Pada kenyataannya, ini bukan masalah besar. Bahkan jika mereka tidak membantu, pembudidaya iblis kuil tulang putih tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ini setidaknya tidak akan menarik kemarahan Dewa Abadi berjubah ungu. Mereka juga mengungkapkan niat baik mereka kepada Dewa Abadi berjubah ungu. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan Dewa Abadi berjubah ungu, mereka mungkin dapat menemukan jalan keluar dari neraka Avici. Dengan pemikiran itu, Xie Tianhong juga bergabung dalam pertempuran. Penggarap Fiendis kuil tulang putih yang tersisa hanyalah Dewa Surgawi. Tidak mungkin mereka bisa menahan serangan gabungan dari dua dewa sejati. Selanjutnya, mereka baru saja ketakutan dan linglung. Hanya dalam beberapa saat, Xie Tianhong dan dua dewa sejati lainnya telah membunuh mereka semua. Su Zimo terkekeh melihat ini. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Tubuh utama Wu Dao membawa White Bone Temple Lord dan berjalan ke Mo Qing. Apa? Apa yang kamu lakukan? Mo Qing menundukkan kepalanya sedikit untuk menghindari tatapan tubuh utama Wu Dao. Dia tahu bahwa pria di depannya pasti tidak akan menyakitinya. Dia memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan terhadap pria ini. Namun, untuk beberapa alasan, ketika matanya bertemu dengan pria ini, dia merasakan kepanikan yang tak terlukiskan, dan jantungnya berdebar kencang. Pria ini baru saja mempermalukan reputasimu dan menghancurkan hati Daomu. Bunuh dia sendiri. Tubuh utama Wu Dao menyerahkan White Bone Temple Lord kepada Mo Qing. Anda. Mo Qing mengangkat kepalanya dan ragu-ragu. Saya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat tubuh utama Wu Dao. Pada kenyataannya, retakan di Dao Heart-nya sudah sembuh. Mo Qing awalnya terletak di hamparan kegelapan yang luas. Dia mendongak dan melihat wajah mengerikan dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia merasa putus asa dan murung, pria ini muncul. Seolah-olah Dewa Surgawi telah turun. Pria berjubah ungu itu berdiri di sana, tetapi wajah-wajah mengerikan itu tampaknya tidak berani mendekat. Setelah itu, pria itu melepaskan api hitam yang membakar wajah-wajah mengerikan itu dengan bersih, menghilangkan semua kegelapan. Dia berjalan ke arahnya dengan cahaya. Pada saat ini, retakan di hati Mo Qing sudah sembuh. Mo Qing menundukkan kepalanya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkannya, tetapi dia merasakan pipinya memanas, seolah-olah dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Yunzu memperhatikan ekspresi Mo Qing dari samping dan mengerti. Yunzu juga senang untuk Mo Qing. Dia tersenyum dan dengan lembut menyenggol Mo Qing. Dia berbisik,
aku sedang berbicara denganmu. Ah! Mocking berteriak, tersadar. Dia tidak berani menatap mata Wu Dao. Dia hanya menatap Dewa Kuil Tulang Putih yang setengah mati. Iblis, aku akan mengirimmu ke alam baka. Mocking mengulurkan jari ramping dan menekannya ke dahi White Bone Temple Lord. Jari itu langsung menghancurkan roh primordial White Bone Temple Lord. Dewa Kuil Tulang Putih sudah mati. Meskipun Mocking terobsesi dengan lukisan dan tidak tahu banyak tentang dunia, untuk dapat berkultivasi ke alam immortal sejati berarti dia telah mengalami banyak pertempuran dan membunuh banyak orang. Serangannya juga bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Setelah membunuh White Bone Temple Lord, Mocking tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya berbisik, "Terima kasih." Suaranya selembut nyamuk. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, mereka tidak akan dapat mendengarnya. Pada saat ini, kupu-kupu es di bahu Mocking tiba-tiba terbang dan berputar di sekitar tubuh Wu Dao. Dia ingin maju tapi tidak berani. Xiao Dai, kembali. Mocking dalam hati kesal ketika dia melihat adegan ini, dan dia buru-buru mencaci maki. Mocking memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia buru-buru menjelaskan, Xiao Dai biasanya cukup patuh dan tidak mengganggu orang lain. Mungkin saja dia ketakutan di neraka Avici, menyebabkan dia sedikit gegabah. Taois tidak tersinggung. Wu Dao menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju Xie Tianhong dan yang lainnya. Bab 2346. Salam, Yang Mulia Abadi. Saya Xie Tianhong dari Kerajaan Matahari Berapi-api dari Alam Abadi Cakrawala Surgawi. Xie Tianhong melihat tubuh asli Wu Dao datang dan dengan cepat menyambutnya dengan senyuman. Kami sudah membunuh kentang goreng kecil dari daerah iblis. Itu sangat mudah, haha. Immortal Mirror Moon menangkupkan tangannya dan memuji, kamu telah membunuh Master Biara Tulang Putih dan Biara Tulang Putih akan dihancurkan. Ini adalah berkah bagi dunia surgawi. Kamu benar-benar baik, aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupku. Immortal Yulong berseru, saya cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam acara Alam Abadi Awan ke-9 dan menyaksikan kemuliaan Dewa Sempurna tertinggi. Tapi saya masih sedikit lebih lemah dari Anda. Xie Tianhong dan dua lainnya melangkah maju dan memuji Chen Fan. Tubuh sejati Wu Dao tidak mengatakan apa-apa. Topeng peraknya dingin dan tanpa ekspresi. Tidak jauh dari situ, Su Zimo tiba-tiba mencibir sambil menatap Xie Tianhong dan dua lainnya dengan tatapan mengejek. Apa yang Anda tertawakan? Menatap Su Zimo, Xie Tianhong berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia ada di sini. Kamu tidak menghormatinya dengan bersikap kasar. Xie Tianhong tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuduh Chen Fan. Yun Zu dan Mocking mengerutkan kening. Xie Tianhong terlalu licik. Dia jelas berusaha membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Xie Tianhong berkata sambil mengamati tubuh asli Wu Dao. Namun, tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng perak dan matanya sedalam sumur kuno. Xie Tianhong tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Dao. Xie Tianhong berkata dengan ragu-ragu, Yang Mulia, orang ini tidak menghormatimu. Aku akan membunuhnya dengan izinmu. Kalian bertiga sudah di ambang kematian dan kamu masih belum mengetahuinya. Dengan ekspresi mengejek, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, ada sesuatu yang mungkin tidak kalian ketahui. Pada saat itu, dia berhenti sejenak. Untuk beberapa alasan, Immortal Mirror Moon dan Immortal Yulong tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tampaknya kata-kata Su Zimo selanjutnya akan membawa bencana bagi mereka. Su Zimo mengangkat tangannya dan menunjuk Wu Dao. Dia tersenyum dan berkata, dia di sini untuk membantu saya. Xie Tianhong dan dua lainnya tercengang, ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Kedua peri itu juga tercengang dengan mulut terbuka lebar. Yun Zu telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah ungu itu akan mengenal Su Zimo. Karena, just now, ada detail dalam pertempuran itu. Pria berjubah ungu inilah yang telah mengambil Prison Suppressing Cauldron ketika dia menekan White Bones Monastery Lord. Menurut Yun Zu, jika mereka berdua saling mengenal, mengapa pria berjubah ungu melakukan hal seperti itu? Ada yang salah. True Immortal Yulong mengerutkan kening, ekspresi bingung di wajahnya. Dia juga memikirkan masalah tentang kuali penakluk. True Immortal Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Taois ini datang untuk membantumu. Mustahil. Anda tidak perlu menggertak. Sehat. Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba menyerang, membanting telapak tangannya ke puncak kepala True Immortal Hag Dragon. Itu terlalu cepat. Mengesampingkan fakta bahwa True Immortal Hag Dragon tidak siap, bahkan jika dia telah melihat serangan tubuh sejati Wu Dao, dia tidak akan mampu memblokirnya. Kepala True Immortal Hag Dragon tiba-tiba dipukul oleh kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan Wu Dao menghantam dadanya, menyebabkannya meledak. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Xie Tianhong dan True Immortal Mirror Moon berdiri di samping, gemetar ketakutan.
True Immortal High Dragon sudah mati, begitu saja. Di depan pria berjubah ungu ini, semudah menghancurkan semut. Lihat, aku benar-benar tidak menggertak. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan merentangkan tangannya. Juga, aku memperingatkanmu dengan niat baik untuk melarikan diri sesegera mungkin. Sayangnya, rekan Taois, izinkan saya menjelaskan. True Immortal Mirror Moon mengambil napas dalam-dalam dan melihat tubuh sejati Wu Dao, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tubuh sejati Wu Dao menyerang sekali lagi. Sekali lagi, dia membalik telapak tangannya dan menamparnya. Kali ini, True Immortal Mirror Moon disiapkan dan melihatnya dengan jelas. Dia buru-buru mengangkat tangannya di atas kepalanya, ingin memblokir serangan tubuh sejati Wu Dao dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, ketika telapak tangan tubuh sejati Wu Dao mendarat di lengannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Itu tampak seperti telapak tangan yang sederhana, tetapi meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung yang tidak dapat diblokir sama sekali. Retakan. Lengan True Immortal Mirror Moon patah, tapi dia masih tidak bisa memblokir telapak tubuh sejati Wu Dao. Adegan ini seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Kereta berguling. Tidak peduli bagaimana belalang itu melambaikan tangannya, dia tidak bisa membalikkan nasib dihancurkan sampai mati. Sehat. Telapak tubuh sejati Wu Dao mendarat di atas kepala True Immortal Mirror Moon. Tubuh True Immortal Mirror Moon bergetar, dan matanya perlahan meredup. Dia jatuh lemas ke tanah, mati. Dua dewa sejati dibunuh oleh tubuh sejati Wu Dao dengan dua telapak tangan. Xie Tianhong gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Prefektur dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, jadi dia mencoba untuk tenang dan memikirkan solusi. Rekan Taois Su, mohon berbelas kasih. Xie Tianhong tersenyum dan memohon, ini salahku kali ini. Aku dibutakan dan menyerangmu beberapa kali. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda di masa depan. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, tidak tergerak. Xie Tianhong ini telah mencoba membunuhnya dua kali, jadi dia tidak akan berbelas kasih. Xie Tianhong kemudian menoleh dan menatap tubuh aslinya saat dia berbicara, Immortal, ayah kerajaan saya adalah Raja Abadi dari Blazing Sun Immortal Empire. Selama Immortal bersedia menyelamatkan hidup saya, tidak peduli apa permintaan Immortal. Immortal memiliki, saya dengan tulus dapat meminta izin kepada ayah kerajaan saya. Xie Tianhong berhenti sejenak dan menggertakkan giginya, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa bertahan di alam abadi awan ke-9 di bawah murka ayahku. Xie Tianhong berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan mengancam Su Zimo. Baik, katakan padanya untuk datang ke alam iblis. Tubuh sejati Wu Dao berkata dan melambaikan tangannya. Bang! Lengan tubuh sejati Wu Dao mengenai Xie Tianhong dan membuatnya terbang. Tubuh Xie Tianhong tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi kabut berdarah. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Tubuh sejati Wu Dao tidak akan memberi mereka kesempatan. Apakah dia benar-benar di sini untuk membantumu? Yun Zu berbalik untuk melihat Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Iya. Su Zimo mengangguk. Di dunia atas, tubuh sejati Wu Dao adalah pangkalan terbesar dan rahasia terbesarnya. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng Moluo. Tidak hanya itu bisa menyembunyikan penampilannya, tetapi juga bisa menghalangi akal ilahi. Bahkan suaranya akan berubah setelah melewati topeng. Oleh karena itu, selama tubuh sejati Wu Dao tidak melepas topengnya, tidak ada yang akan tahu identitasnya. Apakah kamu dari alam iblis? Tepat pada saat ini, Mocking bertanya dengan suara ringan. Iya. Tubuh sejati Wu Dao terfokus pada kuali Zhenjiao di lautan kesadarannya. Dia tidak melihat ke arah Mocking dan hanya menjawab dengan santai. Alam iblis bukan apa-apa. Ada orang baik di alam iblis juga, pikir Mocking. Kamu. Mocking melihat tubuh asli Wu Dao. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pikiran tubuh sejati Wu Dao terbenam dalam kuali Zhenjiao dan tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, Mocking menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah mengumpulkan banyak keberanian dan bertanya dengan lemah, siapa namamu? Tubuh sejati Wu Dao terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Araki Takeshi. Bab 2347. Araki Takeshi. Mocking mengulangi dalam hatinya. Yun Zu berpikir keras ketika mendengar nama ini. Dia mengingat banyak buku kuno yang telah dia baca sejak dia mulai berkultivasi. Dia ingin menemukan petunjuk tentang Araki Takeshi. Tetapi bahkan setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu. Dia belum pernah mendengar nama Araki Takeshi. Dia bahkan belum pernah melihat metode Araki Takeshi just now. Tubuh sejati Wu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun.
Dia menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam kuali penekan neraka, merasakan perubahan di dalamnya. Kuali penekan neraka pernah menjadi senjata kaisar. Meskipun wilayahnya telah jatuh, 4 jiwa suci di dalamnya telah terbangun. Paling tidak, itu bisa dianggap sebagai harta spiritual. Tubuh sejati King Lian hanyalah surga-surga tingkat kedua. Bahkan jika alam Naschen Divinity miliknya lebih tinggi, mencapai alam immortal surga tingkat keempat, dia tidak akan dapat benar-benar memperbaiki kuali penekan neraka. Setelah Wu Dao melangkah ke alam bela diri sejati, dia setara dengan immortal yang sempurna, dan roh primordialnya juga telah mencapai tingkat immortal yang disempurnakan. Oleh karena itu, ketika roh esensi dari tubuh sejati Wu Dao memurnikan kuali penekan neraka dalam kesadarannya, dia secara bertahap menemukan banyak rahasia dan sangat gembira. Kuali penakluk adalah kunci neraka Avici. Saat Wu Dao menyempurnakan kuali penekan neraka, dia secara bertahap membangun hubungan dengannya. Melalui kuali penekan neraka, tubuh utama Wu Dao tampaknya dapat merasakan segala sesuatu di neraka Avici. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Selain neraka agung Avici, segala sesuatu di neraka Avici, termasuk semua makhluk hidup di sana, dapat dilihat melalui kuali penghancur neraka ke dalam pikiran diri sejati Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao, kuali penekan neraka, dan neraka Avici menjalin hubungan yang erat. 16 neraka kecil dari neraka Avici, serta topografi masing-masing, semuanya melintas di benak Wu Dao. Pada saat ini, tubuh utama Wu Dao menyadari. Dengan bantuan kuali penekan neraka, dia telah mendapatkan kendali awal atas neraka Avici dan menjadi tuannya. Neraka Avici adalah dunianya sendiri, dipisahkan menjadi 16 neraka, yang masing-masing luasnya tak terbatas. Namun, dengan tubuh sejati Wu Dao yang berdiri di sini, dia bisa menggunakan kuali penekan neraka untuk memperluas persepsinya ke setiap sudut neraka Avici neraka. Selama dia menginginkannya, dia bisa mengetahui semua yang terjadi di neraka Avici. Di tempat ini, tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Lagi pula, ada banyak ahli yang terkubur di neraka Avici, dan harta yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan. Dan harta ini akan menjadi milik Wu Dao sendiri. Tentu saja, bantuan terbesar untuk diri sejati Wu Dao bukanlah harta ini, melainkan warisan yang ditinggalkan oleh para ahli kuat di neraka Avici. Saat itu, para ahli yang telah terjebak di tempat ini tidak mau mati. Mereka semua telah melestarikan warisan mereka dalam berbagai bentuk, menunggu yang ditakdirkan. Misalnya, warisan senior Yu Daozi tertinggal di diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis. Beberapa ahli mungkin telah mengukir warisan mereka dalam bentuk kata-kata. Jika dia bisa memperbaiki semua warisan ini, itu akan sangat membantu tubuh sejati Wu Dao dalam mendapatkan formulasi Dharma Wu Dao. Hampir 2 era peradaban terkubur di neraka Avici. Mengontrol neraka Avici tidak hanya berarti mendapatkan harta di sini. Itu juga berarti bahwa tubuh sejati Wu Dao akan menjadi pewaris kedua era itu. Ada kemungkinan besar bahwa tubuh sejati Wu Dao dapat menciptakan peradaban baru melalui 2 era itu. Di sisi lain, ketika Yun Zhu melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao terdiam, dia menoleh untuk melihat Suzimo dan bertanya diam-diam, apakah kamu sangat dekat dengan Araki Takeshi ini? Sangat dekat. Suzimo mengangguk dan berpikir dalam hati, kami tidak hanya sangat dekat, kami adalah orang yang sama. Yun Zhu sedikit mengernyit dan bingung. Dia memiliki perasaan aneh tentang hubungan antara Suzimo dan Araki Takeshi. Mereka berdua sangat dekat. Namun, sejak Araki Takeshi muncul, mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun. Bahkan, mereka bahkan tidak melakukan kontak mata. Jika hubungan mereka biasa saja, mengapa Araki Takeshi turun ke sini dan membunuh semua iblis kuil tulang putih serta si Etian Hong dan 2 lainnya tanpa mengatakan apa-apa? Apa latar belakangnya? Tanya Yun Zhu. Dia. Suzimo berkata dengan suara rendah, dia dulunya adalah seseorang dari dunia bawah. Kemudian, dia naik ke wilayah iblis dan mendirikan Sekte Tianhuang. Dia sekarang adalah patriark Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang. Yun Zhu menggelengkan kepalanya sedikit, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan itu. Wilayah iblis sangat luas dan ada sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ada sekte kelas hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti Sekte Tianhuang, bagaimana Yun Zhu bisa mendengar tentang mereka? Apa yang kita lakukan sekarang? Yun Zhu bertanya lagi. Suzimo memiliki ekspresi santai saat dia menunjuk ke tubuh asli Wu Dao. Tidak apa-apa, dia bisa mengirim kita keluar dari sini. Setelah tubuh sejati Wu Dao menguasai neraka Avici, hukum neraka tidak lagi berpengaruh padanya. Dia bahkan bisa menggunakan neraka Avici untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa di neraka Avici dan tiba di berbagai lokasi di neraka dengan cepat.
Tubuh sejati Wu Dao juga bisa merasakan bahwa ada persimpangan antara 4 dari 16 neraka mini, simpul spasial neraka Avicii. Ada 4 simpul spasial seperti itu di neraka Avicii yang berhubungan dengan 4 dinding neraka Avicii. Selama seseorang menggunakan kekuatan roh suci di dinding neraka Avicii yang sesuai, mereka akan dapat membuka simpul spasial dan memindahkan makhluk hidup di neraka. Gua tempat mereka berada sekarang sebenarnya adalah simpul spasial. Itulah alasan mengapa tidak ada makhluk hidup dari neraka yang bisa memasuki tempat ini. Tanpa bantuan neraka Avicii, seorang raja kekaisaran dapat membuka simpul spasial ini. 1000 tahun yang lalu, Tuan Kekaisaran Bosun membuka simpul spasial dan pergi. Namun, jika neraka Avicii ditekan oleh neraka Avicii, bahkan kekuatan seorang raja kekaisaran tidak akan mampu membuka 4 simpul spasial. Pikiran tubuh sejati Wu Dao masih terbenam di neraka Avicii dan indranya terus meluas untuk mencari buah fretless. Ada alasan penting lain mengapa Suzimo ada di sini, buah tanpa rela. Tubuh sejati Wu Dao berseru dengan lembut dan matanya berbinar gembira. Dia memperluas akal sehatnya dan menemukan seorang teman lama daratan Tian Huang di neraka Avicii. Namun, tepat setelah itu, ekspresi tubuh sejati Wu Dao menjadi gelap dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tubuh sejati Wu Dao memanggil neraka Avicii dan memukul kekosongan di hadapannya dengan lembut. Kekosongan bergetar dan terbelah, mengungkapkan terowongan spasial yang gelap dan dalam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dalam sekejap, tubuh sejati Wu Dao masuk. Su Zimo mengikuti dari belakang. Dia berdiri di depan terowongan spasial dan berhenti sejenak. Jika dia meninggalkan Moking dan Yun Zhu di sini, mereka mungkin menghadapi bahaya, dia mungkin juga membawa mereka. Kakak senior, rekan Taois Yun Zhu, ikuti aku. Su Zimo berbalik dan berkata. Moking tidak ragu-ragu dan juga tidak khawatir tentang kemana terowongan spasial itu menuju. Dia mengikuti di belakang tubuh sejati Wu Dao dan masuk. Racun Yun Zhu belum sembuh dan kekuatan tempurnya belum pulih, tapi gerakannya baik-baik saja. Dia melangkah maju dan memasuki terowongan bersama Su Zimo. Bab 2348. Di sudut neraka Avicii Naraka, 2 biksu berdiri. Mereka berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Tidak diketahui berapa banyak bahaya yang mereka alami di sepanjang jalan. Yang di depan adalah seorang biksu setengah baya. Dia tinggi dan kekar, dengan alis terbalik dan mata lebar, seperti Vajra yang marah. Di belakang biksu jangkung adalah seorang biksu muda. Dia jauh lebih kurus dan lebih lemah. Dia terus melantunkan sutra Siti Garba. Biksu jangkung itu menatap ke depan. Matanya terbuka lebar, mengungkapkan sedikit kegembiraan dan semangat. Ada sosok yang duduk bersila. Tidak ada yang tahu berapa lama dia berada di sana, tetapi daging dan darahnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulitnya kemerahan dan dia tampak seperti orang hidup. Namun, tidak ada nafas kehidupan dalam sosok ini. Ada beberapa buah di samping sosok itu. Tidak jauh, ada pohon kuno yang patah. Meski dahan dan daunnya sudah layu, batangnya masih utuh. Saya akhirnya menemukan warisan Patriark Ananda. Biksu jangkung melihat sosok itu dan tidak bisa menahan tawa. Selama saya mewarisi warisan Patriark Ananda, saya akan memiliki kesempatan untuk membentuk gua, menjadi Raja Abadi, dan menjadi Kepala Biara Kuil Polilore. Biksu muda itu tidak menjawab. Dia masih melantunkan kitab suci Buddhis. Biksu jangkung itu menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, siap menerima warisan dari Patriark Ananda. Namun, ketika dia berada 10 kaki dari Patriark Ananda, dia menemukan kekuatan tolak yang tak terbayangkan yang mencegahnya untuk bergerak maju. Lingkaran emas secara bertahap muncul di tubuh Patriark Ananda. Itu dengan cepat menyebar dan membentuk penghalang dengan radius 10 kaki, mengisolasi biksu jangkung. Bang, bang, bang. Tidak peduli seberapa keras biksu jangkung itu mencoba, dia tidak bisa memecahkan penghalang emas. Patriark Ananda, kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Biksu jangkung itu sangat marah dan berteriak, saya Arhat Buchen dari Kuil Polilore. Hanya saya yang memenuhi syarat untuk menerima warisan Anda. Lingkaran emas tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Biksu muda itu masih melantunkan kitab suci dengan kepala sedikit menunduk. Berhentilah melantunkan. Beku jangkung melihat bahwa warisan Ananda berada dalam jangkauannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya adalah Arhat dari Kuil Duowen, yang memadatkan buah Arhat Tao. Mengapa Patriark Ananda menghentikan saya? Kakak Buchen, kamu membawa puluhan ribu biksu dari Kuil Duowen ke neraka Avicii kali ini. Namun, kami satu-satunya yang tersisa di sini. Biksu muda itu memiliki ekspresi penuh kasih di wajahnya saat dia berkata, kamu membiarkan sesama muridmu berperang melawan makhluk neraka sementara kamu bersembunyi di belakang. Apakah kamu merasakan sedikit penyesalan atau rasa bersalah di hatimu? Huff.
Arhat Uncen mendengus dingin dan berkata perlahan, kamu menanggung warisan Bodhisattva Sitigarba. Kamu harus memahami semangat tak kenal takut dari, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Mengorbankan mereka akan memungkinkan warisan Patriark Ananda untuk melihat cahaya hari lagi. Ini adalah kekayaan kuil Duowen, dan juga jasa tertinggi mereka. Biksu muda menggelengkan kepalanya dan berkata, Sitigarba Bodhisattva mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Anda, di sisi lain, mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuan Anda. Satu pemikiran adalah perbedaan antara Buddha dan iblis. Kakak senior, kamu sudah menjadi iblis. Bagaimana kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Patriark Ananda? Ekspresi Arhat Uncen menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, seorang Earth Immortal sepertimu berani menceramahiku. Jika saya tidak melindungi Anda di sepanjang jalan, Anda akan dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk neraka itu sejak lama. Kakak Buchen, Anda pasti punya alasan sendiri untuk melindungi saya, kata biksu muda itu dengan tenang. Arhat Uncen mengangkat alis, tampak terkejut. Setelah hening sejenak, Arhat Uncen berkata, tidak ada salahnya memberitahumu secara langsung. Aku ingin kau menyerahkan metode kultivasi tubuh emas Bodhisattva Sitigarba. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Biksu muda itu bertanya. Arhat Uncen tersenyum. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu di kuil Duowen. Tapi di neraka Avici ini, hanya ada kita berdua. Tidak ada yang akan tahu bagaimana aku menyiksamu. Paling tidak, aku bisa menggunakan teknik pencarian jiwa padamu. Meskipun teknik pencarian jiwa bisa mencari ingatan, ada kemungkinan besar itu akan gagal. Lebih jauh lagi, kenangan warisan seperti tubuh emas Bodhisattva Sitigarba hampir selalu dilindungi. Bahkan teknik pencarian jiwa akan sulit diperoleh. Ekspresi biksu muda itu tenang dan matanya jernih tanpa rasa takut. Dia berkata dengan tenang, jika saya memberitahu Anda metode kultivasi tubuh emas Bodhisattva Sitigarba, saya khawatir kakak senior akan segera melenyapkan saya. Tatapan Arhat Uncen menjadi gelap. Dia mengira bahwa biksu muda itu berpikiran sederhana dan mengabdikan dirinya untuk kultivasi Zen, melantunkan sutra dan memuja Buddha sepanjang hari. Dia berpikir bahwa dia tidak akan mengerti tipu daya dan skema seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa saudara juniornya akan benar-benar melihat rencananya dengan satu kalimat. Arhat Uncen sudah frustrasi karena dia tidak bisa dekat dengan Grandmaster Ananda dan mendapatkan warisan. Sekarang biarawan muda itu begitu tenang menghadapi ancamannya, dia sangat marah. Arhat Uncen maju selangkah dan mengulurkan telapak tangannya, mencengkram leher biksu muda itu dan mengangkatnya dari tanah. Dia berkata dengan dingin, saudara muda, saya tidak memiliki banyak kesabaran. Anda sebaiknya memberitahu saya teknik kultivasi yang lengkap dan saya akan memberi Anda kematian cepat sehingga Anda tidak akan disiksa. Biksu muda itu tidak bisa bernapas dengan tenggorokan tercekat dan wajahnya memerah. Namun, tatapannya masih tenang dan jernih saat dia menatap Arhat Uncen dengan sedikit rasa iba. Tepat pada saat ini, celah muncul di ruang di samping kedua biksu. Seorang pembudidaya berjubah ungu dengan topeng perak melangkah keluar. Tatapannya dalam saat dia memelototi Arhat Uncen dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang jahat. Segera setelah itu, Su Zimo, Mo Qing dan Yun Su tiba melalui teleportasi juga. Ming Zhen. Ketika Su Zimo melihat biksu muda itu, dia sangat gembira dan berteriak. Dua tubuh aslinya telah naik ke alam surgawi selama ribuan tahun tetapi mereka hanya bertemu dua teman lama dari daratan Tianhuang. Di antara mereka, Kaisar Guntur, Feng Chantian, adalah seorang ahli dari era primordial. Tepatnya, Su Zimo hanya bertemu satu teman lama dari daratan Tianhuang dalam kehidupannya saat ini, Sura Yan Beichen. Memikirkan bahwa dia akan bertemu Ming Zhen di neraka Avici. Kalian siapa? Arhat Uncen memandang Su Zimo dan yang lainnya dengan mata menyipit dan ekspresi muram. Dia masih mencengkeram tenggorokan Ming Zhen dan melindunginya. Astaga! Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Arhat Uncen hanya merasakan pandangannya kabur. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh sejati Wu Dao sudah berdiri di depannya, mencengkeram pergelangan tangannya dan mengerahkan kekuatan. Jepret! Pergelangan tangan Arhat Uncen dihancurkan oleh tubuh sejati Wu Dao. Ah! Petik 2. Arhat Uncen memekik dengan tragis. Namun, teriakannya tiba-tiba berhenti. Tubuh sejati Wu Dao menghancurkan pergelangan tangan Arhat Uncen dan melangkah maju, menghancurkan kepala Arhat Uncen dengan satu pukulan. Roh esensinya hancur dan dia mati. Bahkan White Bones Temple Lord yang menduduki peringkat ke-10 di True Demon Ranking tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tubuh sejati Wu Dao, apalagi Arhat Uncen. Su Zimo bergegas maju dan mendukung Ming Zhen. Saudara muda Ming Xin. Ming Zhen menatap Su Zimo dan menunjukkan senyum cerah dan polos saat dia memanggil. Seolah-olah Ming Xin telah membawa mereka berdua kembali ke dasar lembah pemakaman naga.
Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Setelah bertahun-tahun, mereka dipertemukan kembali di dunia atas. Terlepas dari kegembiraan, mereka hanya bisa menghela nafas. Bab 2349. Kembali di daratan Tianhuang, Biksu Daming telah bertemu Ming Zhen sebelumnya. Bahkan dengan kultivasi hati Dao Biksu Daming, dia menghindari tatapan Ming Zhen secara naluriah dan meratap, bahkan tatapan marah Vajra tidak sebanding dengan Bodhisattva. Dalam hal pencapaian dalam Buddhisme, bahkan Biksu Daming harus tunduk pada Ming Zhen, jelas seberapa dalam pencapaian Ming Zhen dalam Buddhisme. Itu hanya logis bahwa Ming Zhen bisa naik ke tanah murni bliss. Namun, Su Zimo tidak menyangka Ming Zhen akan datang ke neraka Avici. Pelindung ini adalah... Ming Zhen menatap tubuh utama Wu Dao. Ming Zhen mengetahui keberadaan tubuh utama Wu Dao. Namun, dia belum pernah melihat tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng Mo Luo dan tidak bisa mengenalinya. Dia Araki Takeshi. Su Zimo memunggungi kedua peri saat dia melihat ke arah Ming Zhen dan mengedipkan mata. Mereka berdua telah tinggal di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun dan telah berinteraksi satu sama lain siang dan malam. Mereka memiliki tingkat chemistry tertentu. Ming Zhen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Zimo menunjuk ke Mo Qing dan Yun Su. Saya saat ini berada di domain abadi cakrawala surgawi dan telah bergabung dengan Akademi Qiankun. Ini adalah kakak perempuan saya, lukisan abadi Mo Qing dan ini kaligrafi abadi Yun Su. Salam, rekan-rekan Taois. Tatapan Ming Zhen jelas. Bahkan ketika dia melihat kecantikan kedua peri itu, tidak ada perubahan di matanya dan dia hanya menangkupkan tinjunya. Kedua peri itu memandang Ming Zhen dengan sedikit rasa ingin tahu juga. Mereka belum pernah melihat tatapan yang begitu jelas dari siapapun. Su Zimo bertanya, bagaimana kabarmu setelah kenaikanmu? Apa kultivasimu sekarang? Mengapa kamu datang ke neraka Avici? Ming Zhen menjawab, ceritanya panjang. Saya berhasil bergabung dengan biara Duowen untuk berkultivasi karena kombinasi faktor yang aneh. Saat ini, saya adalah immortal bumi level 9. Ming Zhen naik sedikit lebih lambat dari Su Zimo. Su Zimo memperoleh banyak peluang tetapi hanya seorang immortal surgawi level 2. Sudah jarang bagi Ming Zhen untuk berkultivasi ke level 9 Earthly Immortal. Ming Zhen melirik Arhat Buchen yang baru saja tewas. Adapun saya berada di neraka Avici, saya benar-benar dipaksa dan tidak punya pilihan. Yun Zu merenung sejenak dan berkata, biara Polilore adalah salah satu dari 4 biara Buddha utama di benua bagian Nanzan di tanah murni kebahagiaan. 1000 tahun yang lalu, Raja Surgawi dari biara Polilore tewas di tangan Raja Kerajaan Boksun. Leluhur kuil Polilore adalah Kaisar Ananda. Ananda adalah gelar Taois Sansekerta yang berarti kegembiraan dan perayaan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Ananda dimakamkan di neraka Avici. Ming Zhen mengangguk dan melihat sosok yang diselimuti lingkaran cahaya emas. Ini adalah mayat guru pendiri Ananda. Berbalik, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak Kaisar Ananda meninggal. Tanpa diduga, tubuhnya masih sebagus sebelumnya dan tidak membusuk. Hati tubuh utama Wu Dao bergerak saat dia mengingat adegan Raja Kekaisaran Bo Sun mengungkapkan wujud iblisnya. Cahaya keemasan telah muncul dan membantu mereka melawan Raja Kekaisaran Bo Sun. Raja Kekaisaran Bo Sun telah memanggil cahaya keemasan itu Ananda. Su Zimo tersenyum. Ini adalah berkah tersembunyi. Jika Anda tidak datang ke neraka Avici, saya tidak tahu kapan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Selanjutnya, Kaisar Ananda ini seharusnya sudah melestarikan warisannya. Ming Zhen, ini adalah kesempatan milikmu. Pergi dan terima warisannya. Ming Zhen menggelengkan kepalanya sedikit. Buddhisme dapat membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Karena semua orang ada di sini, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan guru pendiri Ananda. Kami bukan biksu dari biara Buddha. Bisakah kami melewati penghalang emas ini? Tanya Yun Su. Ming Zhen menjawab, hambatan terakhir yang ditinggalkan oleh guru pendiri Ananda tidak bergantung pada kultivasi seseorang. Misalnya, kakak senior Buchen lahir di biara-biara Buddha. Meskipun ia berkultivasi untuk menjadi seorang arahat, hatinya telah jatuh ke jalan setan dan tidak bisa melewatinya. Sederhananya, lingkaran cahaya emas yang ditinggalkan Kaisar Ananda bergantung pada apakah aura setiap orang mirip dengannya. Jika seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha, mereka juga bisa masuk. Ming Zhen maju. Seperti yang diharapkan, lingkaran cahaya emas tidak menghentikannya dan perjalanannya sangat mulus. Su Zimo merenung sejenak dan maju untuk mencobanya juga. Lingkaran emas tidak menghentikannya. Kembali di daratan Tianhuang, Su Zimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha. Setelah naik, ia mengembangkan rahasia klasik terlarang dari biara-biara Buddhis, Sutra Kebijaksanaan Nirvana. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ming Zhen, dia jauh melampaui sebagian besar pembudidaya dari biara-biara Buddha.
Ming Zhen tiba di depan Kaisar Ananda dengan sukses dan duduk bersila. Namun, ketika Suzimo berada 10 kaki dari Kaisar Ananda, dia dihalangi oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa maju. Kedua peri penasaran ketika mereka melihat itu dan maju satu demi satu. Namun, mereka tidak bisa memasuki lingkaran emas tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Keduanya berasal dari domain abadi 9 surga dan tidak tahu apa-apa tentang agama Buddha. Selain itu, aura mereka sangat berbeda dari biara-biara Buddha dan mereka ditolak. Tubuh sejati Wu Dao terdiam sesaat sebelum maju tiba-tiba. Yun Zhu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah memperkirakan bahwa tidak mungkin Araki Takeshi bisa masuk. Araki Takeshi berasal dari Vian Domain dan bahkan mengenakan topeng Moluo. Ada kemungkinan besar bahwa dia telah memperoleh warisan Kaisar Bosun, tidak mungkin dia akan diakui oleh Kaisar Ananda. Cukup benar. Tubuh sejati Wu Dao maju tetapi terhalang oleh lingkaran emas dan tidak bisa masuk. Tubuh sejati Wu Dao tidak mundur. Tatapannya dalam dan tanpa emosi saat auranya tiba-tiba berubah drastis. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Tubuh sejati Wu Dao berubah kacau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang abadi, Buddha atau iblis. Ini adalah aura yang sama sekali berbeda. Lingkaran emas tidak bisa merasakan asal-usul aura ini juga. Tubuh sejati Wu Dao tampaknya diselimuti oleh lapisan kabut saat dia melangkah masuk. Dalam sekejap mata, tubuh sejati Wu Dao tiba di depan Ananda juga. Kedua peri itu tercengang. Ada apa dengan Takeshi Araki ini? Dia jelas dari domain Vian namun dia diakui oleh Kaisar Ananda. Saat ini, ada dua orang di depan Kaisar Ananda. Salah satunya adalah Ming Zhen dan yang lainnya adalah tubuh sejati Wu Dao. Posisi Suzimo sedikit lebih jauh. Warisan Kaisar Ananda tidak muncul bahkan setelah waktu yang lama. Seolah-olah warisan yang ditinggalkannya tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Beberapa saat kemudian, dua garis cahaya keemasan meledak dari glabella Kaisar Ananda dan masing-masing memasuki tubuh Ming Zhen dan tubuh Wu Dao. Ini berarti bahwa tubuh sejati Ming Zhen dan Wu Dao akan mewarisi warisan Kaisar Ananda pada saat yang sama. Sebuah sutra muncul di pikiran tubuh sejati Wu Dao, Agama Sutra. Seolah-olah ada suara yang menjelaskan isi sutra dalam pikiran tubuh sejati Wu Dao, menyampaikan pengetahuan dan mewariskan agama Buddha. Ming Zhen mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, tubuh sejati Wu Dao tidak membawanya ke hati. Sebaliknya, dia membolak-balik isi agama sutra. Dia tidak akan mengolah sutra itu. Sebaliknya, dia akan menggabungkannya ke dalam tungku Wu Dao untuk menyerap misteri Dharma di dalamnya. Di sisi lain, meskipun Su Zimo tidak mendapatkan warisan Kaisar Ananda, dia tidak kecewa. Pertama, agama sutra pasti lebih rendah dari sutra kebijaksanaan Nirwana. Kedua, cukup bagi tubuh sejati Wu Dao untuk mendapatkan warisan. Ketiga, dia melihat buah carefree tidak jauh dan batang pohon carefree yang relatif utuh. Bab 2350. Su Zimo berjalan ke depan dan meletakkan beberapa buah carefree dan batang pohon carefree yang rusak di tas penyimpanan terpisah untuk diamankan. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan batang pohon yang begitu tebal, ada peluang bagi tubuh sejati King Lian kelas 11 untuk mencapai kesuksesan yang fenomenal dan ranah kultivasinya akan meningkat dengan pesat juga. Namun, Su Zimo tidak memiliki niat seperti itu untuk saat ini. Meskipun batang pohon carefree tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan sangat bobrok, batangnya masih relatif utuh dengan cabang-cabangnya. Sebuah pemikiran berani terlintas di benak Su Zimo. Jika dia bisa menghidupkan kembali pohon carefree, dia akan bisa menciptakan nilai lebih. Tentu saja, kemungkinan itu sangat tipis. Jika dia tidak berhasil, Su Zimo dapat menerimanya. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerap dan menghaluskan batang pohon carefree. Su Zimo berjalan dan berpatroli di sekitarnya. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di ujung jari Kaisar Ananda dan perlahan-lahan membeku. Kaisar Ananda sedang memegang bunga asoka di tangannya. Bunga carefree telah lama layu. Namun, ketika Su Zimo memfokuskan pandangannya, dia menemukan bahwa sepertinya ada dunia tanpa batas yang tersembunyi di dalam bunga tanpa kesibukan. Su Zimo memandangi bunga tanpa kepedulian dan mau tidak mau membenamkan dirinya di dalamnya. Dunia ini tampak akrab dengan 9 gunung, 8 lautan, dan 4 benua. Tepi dunia ini dikelilingi oleh pegunungan hitam pekat yang menyerupai roda. Pikiran pertama yang muncul di benak Su Zimo ketika dia melihat pegunungan adalah gunung besi Wei besar. Dunia ini adalah tanah murni Elysium. Gunung Great Iron Wei juga dikenal sebagai Great Vajrawill Mountain. Pegunungan itu terlalu panjang dan tampak tak berujung. Itu mengelilingi seluruh tanah suci Elysium dan membentuk batas yang jelas. Meskipun Su Zimo melewati gunung, dia tidak bisa melihat seluruh gunung. Saat ini,
Pikiran Su Zimo tenggelam dalam bunga carefree. Seolah-olah dia adalah seorang pengamat yang melihat ke bawah dari langit di atas tanah suci Elysium. Dia bisa melihat seluruh gunung roda Vajra besar. Perasaan misterius secara bertahap bergema di benak Su Zimo. Di alam bawah, dia pernah mengembangkan sejenis segel yang disebut segel roda Vajra besar. Setelah naik, meskipun segel Dharma ini dapat dilepaskan menggunakan ki langit dan bumi, kekuatannya biasa-biasa saja. Itulah alasan mengapa Su Zimo hampir tidak pernah menggunakan segel Dharma ini. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat gunung roda Vajra besar dengan matanya sendiri, hatinya tergerak, dan dia secara bertahap mengalami tingkat kedalaman yang lebih dalam dan esensi sejati dari segel roda Vajra besar. Keberadaan gunung roda Vajra adalah penghalang alami dari tanah suci kebahagiaan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu sama untuk kedua gunung roda Vajra dan gunung roda Vajra besar. Bahkan dalam pertempuran untuk membunuh Imperial Lord Bo Sun bertahun-tahun yang lalu, ketika lebih dari 20 Imperial Lord menyerang dan bahkan pohon Ashoka hancur, mereka tidak dapat menghancurkan Great Vajra Will Mountain. Ketika segel ini dilepaskan, itu dimaksudkan agar tidak bisa dihancurkan dan tidak tergoyahkan. Pada saat yang sama, Su Zimo menyadari. Kaisar Ananda telah menyembunyikan teknik Taoisnya di dunia bunga saraca dan mewariskannya. Proses penyampaian teknik cukup misterius dan mistis. Dalam keadaan normal, bahkan jika Su Zimo berkultivasi ke alam keabadian sempurna, dia tidak akan bisa melihat seluruh gunung roda Vajra besar. Itu karena Pure Land of Bliss terlalu luas. Bahkan seorang immortal yang disempurnakan tidak akan dapat melihat seluruh gunung roda Vajra besar. Oleh karena itu, Su Zimo sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memahami esensi dari segel roda Vajra besar. Namun, Kaisar Ananda telah menyembunyikan gunung roda Vajra besar dan bahkan seluruh tanah suci kebahagiaan di dalam bunga saraca. Seolah-olah biji sesawi bisa berisi gunung. Menatap gunung roda Vajra besar di dalam bunga saraca, Su Zimo menyulap segel roda Vajra besar di tangannya dan mencoba mencari tahu niat yang tak terhancurkan dan tak tergoyahkan berulang kali. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya dan sudah lupa di mana dia berada. Ketika kedua peri melihat ini, mereka berdua terkejut. Awalnya, hanya ada dua garis cahaya keemasan dari glabella Kaisar Ananda yang masing-masing masuk ke tubuh Ming Zhen dan Wu Dao. Tapi sekarang, seberkas cahaya keemasan terpisah dari bunga saraca layu yang dicubit Kaisar Ananda dan memasuki tubuh Su Zimo. Ini adalah... Mocking memiliki ekspresi bingung. Yunzu berkata, rekan Daois benar-benar luar biasa. Dia juga telah memperoleh pengakuan dari Kaisar Ananda dan saat ini menerima warisan teknik Dao. Selanjutnya, warisan teknik Dao ini berasal dari bunga saraca dan tampaknya berbeda dari Araki Takeshi dan Ming Zhen. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Zimo hanya berhenti memahami ketika dia dapat memahami esensi dari segel roda Vajra besar. Namun, kesadarannya tidak meninggalkan bunga saraca dan terus mencari di dalam. Tak lama, tatapannya mendarat di pusat tanah suci kebahagiaan. Sebuah gunung agung berdiri di sana dengan aura agung yang mengeluarkan tekanan yang sangat berat yang mencekik. Gunung Meru. Pusat tanah suci kebahagiaan. Saat Su Zimo melihat Gunung Meru, dia tahu bahwa segel besar Gunung Meru yang dia pahami di alam bawah terlalu dangkal. Segel besar Gunung Meru yang dia ciptakan di masa lalu hanyalah dalam bentuk dan tidak memiliki pesona gunung ini. Dia hanya bisa memahami esensi dari segel besar Gunung Meru setelah menyaksikan gunung suci legendaris dari biara-biara Buddha ini dengan matanya sendiri. Jika inti dari segel roda Vajra besar dapat digambarkan sebagai kokoh. Dalam hal ini, esensi dari segel besar Gunung Meru dapat digambarkan sebagai berat. Itu tebal dan megah dengan aura agung. Di seluruh alam atas, Gunung Meru adalah gunung terberat di dunia. Segel Dharma di tangan Su Zimo berubah dan dia mulai menyulap segel besar Gunung Meru terus-menerus saat dia memahami teknik Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Ananda di bunga saraca. Seiring berjalannya waktu, Su Zimo secara bertahap memahaminya. Dia menghela napas dalam-dalam dan kesadarannya mundur dari bunga saraca. Saat itu, bunga saraca di tangan Kaisar Ananda menghilang tanpa suara, berubah menjadi debu yang melayang di udara dan menghilang bersama angin. Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa bunga adalah dunia. Untuk berpikir bahwa saya cukup beruntung untuk menyaksikannya hari ini. Terima kasih atas ajaran Anda, senior. Su Zimo meratap dalam hati dan membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar Ananda. Pada saat yang sama, cahaya keemasan antara tubuh Kaisar Ananda, Ming Zhen dan Wu Dao secara bertahap meredup juga sebelum menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, tubuh fisik Kaisar Ananda menghilang sedikit demi sedikit di depan beberapa dari mereka dan menghilang ke dalam kehampaan. Alasan mengapa tubuh fisik Kaisar Ananda terpelihara dengan baik adalah karena teknik Dao-nya.
Sekarang setelah ajarannya selesai, tubuhnya juga menghilang. Ming Zhen berlutut di hadapan Kaisar Ananda dan bersujud 3 kali dengan hormat. Masih ada alu penakluk iblis yang tersisa di bawah Kaisar Ananda. Bahkan setelah bertahun-tahun, Demon Subduing Alu masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kata, Joy, tercetak di Demon Subduing Alu. Itu adalah senjata takdir Kaisar Ananda saat itu. Ananda adalah gelar Taois Sanskerta yang berarti kegembiraan dan perayaan. Ming Zhen melihat tubuh asli Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Simpan saja, aku tidak berguna untuk itu. Anda telah mewarisi teknik Dao Kaisar Ananda dan warisan Siti Garba. Hanya Anda yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata Kaisar ini.